Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bertanya. Ayah menjawab. Kali ini Suada ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa itu Hairul Tanjung ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk episode berikutnya kita akan membahas Hairul Tanjung. Nah, siapa Hairul Tanjung tadi yang Suada tanyakan? Hairul Tanjung itu pengusaha nasional, orang kaya di negara kita. Beliau sesuai dengan marganya ya, Tanjung itu kan nama marga beliau. Jadi beliau berasal dari Sumatera, kemudian ibunya juga dari Jawa Barat. Dia lahir dalam kondisi yang sederhana, bukan anak orang kaya karena ayah beliau seorang wartawan biasa, ibunya juga seorang ibu rumah tangga. Hal itu bisa dilihat ketika beliau di masa-masa beliau kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi waktu itu. Kita bisa lihat waktu beliau kuliah, beliau tidak umumnya mahasiswa belajar bersenang-senang, hiburan begitu kan, tapi beliau karena memang keadaan ekonominya sederhana dan pas-pasan, beliau justru tidak menjadikan itu sebagai keluhan, tapi menjadikan itu sebagai energi baru, menjadikan itu sebagai hal yang positif, di mana kesederhanaan dan keterbatasan itu ia gunakan untuk mengasah atau memulai usaha berbisnis. Nah, jadi kalau banyak orang, kalau sudah uangnya kurang, kiriman kuliah misalnya biayanya kurang, kan banyak orang kadang-kadang ada yang mengeluh. Kalau dia justru menggunakan kesempatan itu untuk berusaha. Nah, itu awal-awal dia mulai usaha membangun bisnis fotokopi waktu itu ya, bukan bisnis dia punya fotokopi, enggak. Awalnya beliau hanya pekerja, dia ngambil keuntungan per lembar. Kiosnya pun kecil waktu itu di bawah tangga kampusnya, kios kecil. Nah, disitulah dia mulai awal-awal membangun usaha sambil kuliah. Beliau juga berusaha. Jadi secara akademik beliau bagus, tapi secara bisnis beliau sudah mulai dari situ, karena kan banyak orang memulai usaha nanti setelah tamat kuliah. Kalau dia nggak sambil kuliah itu dia berusaha, artinya tangan kanan dia kuliah, tangan kirinya dia berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan bayar kuliah, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tapi inilah titik awal di mana nanti dia tumbuh menjadi pengusaha yang amat sangat luar biasa. Dia menjadi orang yang kaya raya, orang yang hebat, terkenal, dan tetap orang baik yang suka berbagi dari berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang dia jalani. Nah, Hairul Tanjung ini juga kan sosok yang awal-awalnya tidak dikenal, tetapi kemudian dia memiliki mimpi besar, keinginan yang tinggi, cita-cita yang menjulang, sehingga dia menjadi orang yang pekerja keras, sehingga sering diceritakan, kita baca di buku-buku dan kita lihat beliau ini orang yang sangat bekerja keras, sehingga kadang pulangnya itu kalau dari kantor itu sampai larut malam, dia bekerja melibatkan banyak orang, sehingga usahanya terus berkembang, tumbuh dan besar, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di negara kita sekarang ini. Itu malah misalnya usahanya itu kita bisa lihat, nah itu malah kita suka datang kan, ada Trans TV, kita suka ke mall-mallnya itu, Trans Studio Mall yang di Bandung, yang di Cibubur, kita kan pernah ke sana, dan itu semua usaha-usaha dia. Bukan hanya di bidang properti, dia membangun juga di bidang keuangan, dia punya bank mega, kemudian dia juga memiliki usaha Transmart, retail ya, Carrefour, malah dia juga membeli saham Carrefour maksimal, sehingga memang usahanya sudah mulai menggurita kemana-mana. Jadi memang awalnya usahanya satu bidang, tapi kemudian setelah dia bergerak dan usahanya berkembang, dia mulai bisnisnya itu
di mana-mana dan bidang apa-apa. Jadi berkembang. Jadi dia semacam ekstensifikasi. Jadi walaupun beliau fokus di bisnis awalnya, tetapi bisnis-bisnis barunya juga tidak kalah majunya, bahkan makin berkembang dan makin hebat. Pertanyaan kedua, Ayah. Apa kiat-kiat bisnisnya? Ya tadi itu Hairul Tanjung tadi seperti yang Ayah jelaskan, beliau orang yang pertama adalah orang yang memiliki mimpi besar. Jadi meskipun dia dalam keterbatasan ekonomi, dia bekerja keras. Bahkan pernah dia sampaikan dalam sebuah kesempatan, dia katakan bahwa kalau mengingat situasi itu, saya bersumpah tidak ingin lagi menjadi orang miskin. Artinya ada betul-betul suatu peristiwa yang benar-benar susah dia alami, yang kemudian itu menjadi turning point, titik balik, sehingga dia tidak mau lagi jadi orang susah, miskin susah. Kadang-kadang itu yang membuat dia terus bekerja keras dan dia tumbuh menjadi orang yang hebat, orang yang memiliki semangat yang tinggi. Itu kelebihan beliau ini kan, di samping bekerja keras, memiliki mimpi besar, beliau orang yang perfeksionis. Saudara ngerti nggak perfeksionis itu? Perfeksionis itu orang yang kalau dia kerja, dia benar-benar ingin yang terbaik. Dan dia memahami betul, misalnya kayak kita hotel gitu, dia juga punya hotel, beliau punya usaha properti kan yang banyak. Beliau itu orangnya teliti, jadi jangan dipikir Hairul Tanjung itu sekitar selalu melihat usaha, tidak. Dia sangat teliti dan melihat, sehingga dia terbentuk dengan memahami hal yang besar dan juga hal-hal yang kecil, yang sepele-sepele, kebersihan tempat usahanya. Kemudian kalau dia membangun sebuah proyek, sekarang misalnya apartemen, kan kalau kita lalu lalang di Cibubur kan lewat itu, nah itu malah dalam keadaan krisis begini, proyeknya terus berjalan. Jadi memang dia betul-betul memiliki semangat yang pantang menyerah. Keadaan sulit pun dia terus bergerak. Nah kalau yang lain kan mungkin sudah down drop. Makanya dia memiliki semangat yang tinggi tadi. Dia perfeksionis, dia betul-betul sampai ke bawah-bawah, dia cek keadaannya bagaimana. Lalu kalau yang kecil-kecilnya itu rapi, bagus, maka nanti dengan sendirinya yang besarnya akan terselesaikan dengan baik. Nah, beliau juga memiliki strategi dalam bisnis. Salah satunya itu kemampuan dia untuk melakukan akuisisi. Akuisisi itu membeli, menggabungkan usaha-usaha orang yang memang mungkin kurang maju, dia beli, dia perbaiki dan berkembang menjadi perusahaan yang maju. Misalnya beliau menjadi distributor atau pemegang lisensi merek-merek terkenal, Gucci gitu. Nah barang-barang bagus itu kan dia yang punya juga, usahanya beliau, karena beliau juga kan memiliki usaha di bidang keuangan, dalam hal ini kartu kredit. Nah jadi orang belanja juga tetap pakai bank dia kan, Bank Mega. Kemudian beliau juga memiliki keinginan itu yang benar-benar tidak hanya keinginan, tetapi keinginan itu dia jawabkan, dia terapkan dalam usaha mencapai keinginan-keinginan itu. Oleh karena itu salah satu kelebihan beliau adalah kemampuan dia menjaga hubungan baik dengan relasi-relasinya, dengan teman-teman bisnisnya, dengan orang-orang yang pernah membantu dia, baik itu di masa lalu, di masa sekarang. Itu selalu beliau ingat, selalu beliau menghargai orang-orang tersebut, sehingga usaha beliau ditopang oleh tim yang kuat, bukan hanya karyawan, bukan hanya investor-investor, tapi relasi-relasi yang juga sama sejajar dengan dia jaga juga untuk terus bersama-sama membangun usahanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hairul Tanjung, sehingga beliau sekarang menjadi salah satu orang terkaya di negara kita. Dan ini kan pencapaian yang luar biasa bagi orang yang pertama merintis usaha. Dia kan orang pertama, itu jarang.
Kecuali kalau generasi kedua ketiga kan modalnya udah ada, baik modal uang yang diwariskan maupun ilmu pengetahuan. Kalau beliau kan benar-benar otodidak. Beliau belajar sendiri, beliau mengumpulkan uangnya benar-benar sendiri, dan beliau betul-betul memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Makanya dia sampaikan pernah kepada karyawannya waktu krisis ya 98, hampir mirip-mirip situasi sekarang ini, krisis kayak corona begini. Hairul Tanjung bilang kita harus bekerja keras dan harus tetap optimis. Pastikan, kalaupun semua usaha harus bangkrut, harus tumbang, pastikan kita yang terakhir tumbang. Artinya benar-benar kuat. Dan kalaupun semua usaha harus tutup, semua usaha harus bangkrut, pastikan kita orang terakhir usaha kita yang tutup atau yang tumbang. Jadi benar-benar dia seorang kompetitor, seorang yang mampu berkompetisi dan membangkitkan semangat karyawan-karyawannya. Karena bagaimanapun kan usaha besar ini kan harus ditopang oleh banyak orang, karyawan-karyawan. Nah, dia mampu dan bukan hanya menyampaikan itu, tapi memberi contoh langsung. Kadang-kadang jam 12 malam dia pulang dari kantor, bahkan lebih dari itu. Dan itu kebiasaan dia dari muda. Kebiasaan beliau dari muda, sehingga ini juga kan dilihat oleh karyawan-karyawan, anak buah, oleh orang-orang, oh ternyata Hairul Tanjung adalah orang yang bekerja keras, orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepercayaan-kepercayaan orang kepadanya. Nah ini salah satu hal penting yang bisa kita pelajari dari Hairul Tanjung, sehingga dia terus bertahan sampai hari ini, dan insya Allah ke depan dia juga terus menjadi salah satu pengusaha nasional yang kita banggakan, karena kan para pengusaha-pengusaha ini juga menjadi tulang punggung ekonomi negara kita, karena pengusaha-pengusaha seperti beliau ini kan akan menjadi pemasok daripada penghasilan negara kita, dan beliau juga efeknya juga bisa mempekerjakan banyak orang, dan tentunya doa-doa orang yang dia pekerjakan ini juga menjadi amal ibadah bagi dia. Seperti itu yang beliau juga berikan kepada orang-orang yang ikut dan bekerja sama dengan dia. Pertanyaan ketiga ya, bagaimana dia bisa sukses? Ya, beliau sukses itu kan dengan cara yang tidak instan, tidak tiba-tiba, enggak. Dia sukses itu dengan cara yang sedikit demi sedikit terus berjalan, berkembang. Nah, ini kan butuh waktu yang lama, butuh waktu yang tidak tiba-tiba. Kayak kita nanti sudah 20 tahun baru bisa kelihatan hasilnya. Jadi nggak bisa kita hari ini bekerja lalu hari ini. Nah, Hairul Tanjung dulu kan tidak ada yang kenal. Siapa yang kenal Hairul Tanjung di awal-awal usaha beliau kan tidak ada yang kenal. Orang dia usahanya sempat cuman di bawah tangga kampus, pernah ngontrak juga di Senen ya kan, dia buka usaha tapi kan tidak maju atau usahanya tidak berkembang waktu itu, karena dia cerita malah suka dipakai untuk kongko-kongko nongkrong teman-temannya, tapi itu cuma ada hikmahnya. Lalu dia coba usaha-usaha lain, yang ayah suka bilang sampai ketemu betul bidang dia besarkan, dia kembangkan. Nah, ilmu seperti ini, kesabaran tinggi yang seperti ini kan jarang orang punya. Makanya dia juga melalui masa-masa sulit itu kan, semua usaha itu kan ada waktunya naik turun. Nah, kalau orang gembira pada saat usaha naik, dan tapi banyak juga yang sedih waktu turun dan tidak sanggup untuk mempertahankan atau kembali maju lagi. Nah, sementara beliau ini waktu usahanya naik, beliau berhemat, beliau terus bergerak maju. Waktu usaha turun beliau juga sabar dan tidak patah semangat. Nah, semangat tinggi yang beliau tunjukkan, karena kenapa? Karena biasa beliau sudah pernah mengalami masa-masa sulit yang lalu, itu kan bisa jadi pegangan dan pelajaran bagi dia. Makanya dalam sebuah kesempatan beliau sering bilang, usaha ini kalaupun kita harus jatuh, ya kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Jadi memang harus sabar dan kuat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh kita merasa pesimis, karena tentu kalau kita tekuni, kalau kita terus bekerja keras kan
tiba masanya kita meraih kesuksesan seperti yang dia lihat. Makanya sekarang beliau menjadi idola pengusaha-pengusaha nasional yang lain, bahkan pengusaha-pengusaha pemula kan mempelajari dia. Karena saat itu tadi beliau generasi pertama, orang pertama yang memang kalau orang bilang kita tidak bisa usaha, kita susah, nggak punya modal. Khairul Tanjung nggak punya modal, bisa sukses. Kita susah, kita nggak punya ilmu, kita bukan anak orang kaya. Khairul Tanjung bukan anak orang kaya. Nah, dia bisa sukses. Bagaimana caranya? Itu tadi yang ayah jelaskan. Nah, oleh karena itu beliau menjadi inspirator, orang yang memberi inspirasi, orang yang diteladani oleh pengusaha-pengusaha termasuk milenial, anak-anak muda. Oh, kita biar susah, tapi kita bisa. Tentunya ada ini itu. Nah, beliau memberi contoh pada posisi-posisi itu. Itu saja mungkin yang kita bisa jelaskan tentang beliau, karena banyak sekali itu kalau kita pelajari, kalau kita lihat apa-apa yang bisa beliau lakukan. Dan beliau kayak sehari-harinya beliau juga sudah sukses begini tidak berleha-leha. Beliau tetap bekerja keras, beliau tetap semangat, karena beliau sudah menjadi teladan dan contoh bagi para pengusaha bahkan masyarakat secara umum untuk dapat meraih kesuksesan. Terima kasih ya atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Nek. Anak bertanya, Ayah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.